Halo, kembali lagi dengan saya, Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang mungkin cukup ramai diperbincangkan di grup-grup Telegram, di grup-grup yang teman-teman ikuti lah ya. Misalnya, pasti ada komunitas-komunitas yang ngebahas saham, dan ini cukup ramai. Itu saham Medco ya. Saham Medco ini merupakan saham yang bergerak di bidang oil and gas, dan seperti yang kita alami sendiri juga bahwa harga minyak itu sudah mulai meningkat tajam. Di luar negeri sudah berjalan beberapa bulan lamanya, namun di Indonesia sendiri itu sudah mulai terasa ya dengan harga-harga BBM yang mulai meningkat, juga itu mempengaruhi bidang-bidang pekerjaan lainnya seperti transportasi maupun harga-harga bahan pokok. Nah, sekarang kita akan membahas saham Medco, di mana saham Medco ini adalah saham yang bergerak di oil and gas dan pastinya akan berdampak positif ketika harga minyak justru meningkat. Nah, kita akan mulai masuk ke total aset ya. Total aset yang dimiliki oleh Medco itu meningkat ya dari tahun 2016 ke 2022, trennya meningkat, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami ekspansi gitu ya. Jadi ini merupakan tanda yang baik buat saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini summary-nya ya. Jadi kalau asetnya meningkat, mungkin karena pertambahan utang, pertambahan laba, atau jumlah saham yang beredar, namun berdasarkan analisa kita bahwa harga migas itu meningkat secara global, tentu ini adalah kontribusi terbesarnya berdasarkan pertambahan dari laba. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, kita akan membahas bagian long term debt dibandingkan asetnya. Jadi, suatu perusahaan kalau utangnya terlalu banyak tentu akan menjadi beban ya bagi investor. Dan kalau kita lihat di sini, ini long term debt terhadap asetnya cenderung menurun, dan kalau saya bilang sih ini stabil ya, nggak turun-turun banget juga gitu. Jadi ini merupakan performa yang cukup stabil. Saya akan memberikan lampu hijau di sini, di mana sebenarnya utang jangka panjang itu lebih baik kecil ya, lebih diminati oleh investor, eh, karena bunga utangnya bakalan lebih rendah. Cuman di sini kita bicara industri oil and gas, di mana eh, modalnya itu sangat padat modal, dan ya 57% long term debt itu bukan hal yang cukup membuat resiko yang terlalu tinggi ya. Kemudian untuk debt dibandingkan equity rasionya. Nah, kalau kita lihat memang trennya juga meningkat ya dari tahun ke tahun. Cenderung stabil kalau menurut saya sih, karena dia tidak terlalu tinggi ya peningkatannya, cenderung landai. Namun yang menarik adalah debt dibandingkan equity-nya itu di angka 3, dan ini adalah nilai yang sangat tinggi. Kalau kita lihat ya penjelasannya, yang lebih baik itu jika di bawah satu atau di bawah 2 lah ya. Ini di angka 3,6, artinya utangnya juga sangat tinggi. Ini meningkatkan resiko perusahaan ketika terjadi sesuatu terhadap perusahaannya. Eh, Investor yang sifatnya saham tentu akan dinomor duakan dibandingkan menyelesaikan utang-utang yang dimiliki oleh perusahaannya. Jadi ini merupakan kartu kuning buat saya. Meskipun ya sebenarnya bisa ke merah juga ya, karena dia di atas angka yang tadi ya, di angka 2, ini angkanya di 3,69. Kemudian untuk cash ratio, nah ini juga uh, perlu diperhatikan dengan seksama ya. Cash ratio-nya itu di angka 34% ya. Sedangkan baiknya itu memang angkanya itu mendekati 100% lah, 80 sampai 100 sekian gitu ya. Nah, kita akan lihat apakah cash ratio yang dimiliki perusahaan ini dengan angka ini cukup masuk akal dengan cash flow-nya. Kita bandingkan dengan cash flow-nya. Nah, di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, secara perubahan dari cash flow secara total,
itu sebenarnya pergerakannya tidak terlalu banyak ya di sini. Jadi ya naik turun. Tapi yang menjadi perhatian adalah di tahun 2022 ini nilai dari jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menjadi sangat tinggi. Meskipun di sini kalau kita lihat yang warna biru yaitu kegiatan operasionalnya menghasilkan cash flow yang lebih tinggi daripada 3 tahun ke belakang. Tapi di sini aktivitas investasinya mengeluarkan uang yang begitu besar, ditambah juga ada aktivitas pendanaan di sini, artinya nambah utang ya, yang berwarna abu-abu ini. Jadi dia nambah utang, kegiatan operasionalnya juga uangnya banyak, itu semua digunakan untuk aktivitas investasi. Dan aktivitas investasi apa yang membuat perusahaan ini sampai mengeluarkan cash flow investasi yang begitu besar, yaitu akuisisi dari perusahaan ConocoPhillips. Nah, jadi ini merupakan suatu bentuk investasi yang sifatnya ekspansi ya. Jadi segala keuntungannya, pendanaannya dipakai untuk ekspansi. Nah, sebenarnya ini baik atau enggak ya? Ya ini balik lagi ke masing-masing. Karena kalau kita lihat cash flow yang rendah gitu ya, perusahaan tidak mempunyai cukup uang kas untuk bayar utang jangka pendeknya. Kemudian ini akan meningkatkan resiko dari perusahaan. Walaupun tujuannya balik lagi ya, tadi tujuannya untuk investasi. Saya akan memberikan lampu merah khusus untuk poin ini. Kita lanjut. Nah, ini yang menjadi menarik. Revenue-nya meningkat tajam. Kalau kita lihat di sini ya, itu peningkatannya sangat besar dari revenue. Nah, kita akan analisa lebih dalam lagi kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa sebagian besar 96% dari pendapatan perusahaan itu dari kontrak jual migas. Itu nilainya meningkat sangat tajam dari tahun lalu di 564, tahun ini di 1083. Nah, dari kontrak jual migas ini yang 96% ini itu ada 3 ya pihak-pihak yang istilahnya melakukan transaksi, pihak-pihak utama, yaitu pihak berelasi, kemudian dalam negeri dan luar negeri. Nilai dari dalam negeri dan luar negeri sebenarnya hampir sama ya, 54%, yang satunya 45%. Jadi ini bisa kelihatan banget kan, karena kontraknya itu kontrak jual migas dengan kondisi migas global yang angkanya meningkat terus, begitu juga dalam negeri yang nilainya juga meningkat terus. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik bagi perusahaan ketika pemerintah mungkin mulai membiarkan nilai-nilai harga dari industri migas itu mulai mendekati harga global gitu ya, karena persen dalam negerinya tetap lebih besar daripada luar negerinya ya. Jadi ini kalau kita lihat merupakan pertanda baik ya. Di sini mungkin lebih ke kebutuhan masyarakat yang meningkat ya. Dan juga yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah ekspansi market. Jadi ini merupakan pertanda yang sangat baik. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan antara penambahan revenue-nya yang meningkat tajam tadi ya, dibandingkan peningkatan dari beban-bebannya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa penambahan revenue yang begitu besar itu tidak diikuti dengan penambahan beban, sehingga net profit-nya ini bisa tebal nih, bisa setebal yang ada di sini ya. Dengan net profit setebal ini, wah ini dapat memberikan persen keuntungan kepada pemilik saham yang lebih besar juga pada tahun ini. Nah, ini saya akan memberikan lampu hijau untuk performa ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian valuasinya. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga IHSG gitu, performa IHSG, harga sekarang di 835 mungkin bisa naik sampai di angka 3.700 karena ini performa yang sangat besar.
perlu diingat ini performa berdasarkan laporan keuangan terakhir ya. Jadi tidak memperhitungkan misalnya ada perubahan-perubahan harga migas ke depannya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari PBV historinya, perusahaan ini tidak pernah mencapai angka PBV di 1 ya dari tahun 2016. Artinya selalu under value kalau kita memakai konsep pendekatan yang value investing. Nah, ini sebenarnya angkanya sudah cukup tinggi dibandingkan harga biasanya. Harga biasanya itu mungkin ada di 0,52 gitu ya, di sini terus 0,72 dan di sini 0,87, maka harga wajarnya bisa turun di 657. Nah, pertanyaannya, kenapa harga wajar bisa dinilai di bawah angka 1 ketika performa eh, perusahaannya maupun performa barang dagangannya setinggi itu? Apakah layak Medco ini dihargai di bawah 1 atau sudah waktunya dia menembus angka PBV di atas 1? Teman-teman bisa tulis di komen, sebenarnya layak nggak sih untuk Medco ini ke depannya dihargai di angka PBV lebih dari 1? Karena kalau kita pakai harga 3.700 ini, mungkin ini harganya sudah di atas 1 dan itu tidak ada sejarahnya ya. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa Medco ini secara historical tidak pernah semahal ini, tapi secara performa masih under value. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini dan berikut ini summary-nya ya. Nah, harganya masih cukup diskon, namun kembali lagi harus disesuaikan dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Oke, jadi sebagai kesimpulan, untuk growth-nya, asetnya tadi kita lihat bertumbuh ya, jadi kita bisa memberikan centang di sini. Kemudian untuk liquidity, di sini low debt to equity ratio, long term debt-nya rendah. Nah, ini tidak tercapai ya. Artinya long term debt-nya juga cukup tinggi, debt to equity ratio juga tinggi. Kemudian untuk activity juga tidak dapat tercapai ya, karena tadi kita lihat cash flow-nya negatif, sedangkan cash ratio-nya juga tidak mencapai 100%, tidak mendekati 100% lah istilahnya. Dan terakhir profitability-nya, wah ini tebal sekali ya, saya kasih centang 2. Ini merupakan salah satu poin utama kenapa saham ini mungkin bisa dibahas di banyak grup-grup tentang saham ya. Dan ini akan menjadi sangat menarik kalau kita melihat opportunity ke depannya. Dan terakhir valuation ya. Jadi mungkin lebih ke medium price ya. Karena secara historical tidak pernah jauh lebih tinggi dari yang keadaan sekarang. Tapi di sisi lain secara fundamental dia memang masih diskon. Saya akan memberikan centang di sini. Nah, bagaimana kita menyikapi saham ini dan strategi apa yang dapat digunakan? Nah, kita dapat lihat dari kelebihannya adalah peningkatan keuntungan yang sangat tajam ya, tadi seperti yang sudah disebutkan. Kekurangannya adalah resiko yang sangat meningkat tajam ya, dengan adanya akuisisi, dengan utang yang cukup besar, juga dengan cash flow yang cenderung beresiko gitu. Sedangkan untuk kesempatannya adalah peningkatan produksi hasil akuisisi. Nah, ini adanya ekspansi tentu akan meningkatkan revenue. Namun tantangannya adalah kita bisa lihat ada kemungkinan penurunan laju inflasi. Ketika secara global interest rate meningkat, maka biasanya itu keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi akan berkurang karena lebih baik diinvestasikan di sektor-sektor perbankan ya, produk-produk bank yang menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya akan menurunkan harga minyak dan tentu produk dari si Medco ini akan nilainya akan menjadi kembali tidak setinggi sekarang gitu. Jadi ini untuk my decision ya. Jadi ini opini pribadi dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip saya nggak akan skip.
Untuk short term trading ini oke, karena harganya juga masih murah dan lagi panas, lagi banyak diomongin di mana-mana. Kemudian wait for discount ini enggak ya, karena memang kalau dibilang terlambat, ini sudah cukup terlambat ya, karena udah kenceng ya berapa minggu belakangan ini ya. Kemudian medium term hold ya, karena kita bisa lihat laporan keuangannya membaik ya. Untuk return investing juga iya, karena kita lihat dari revenue dan net profitnya juga tinggi. Sedangkan untuk capital gain investing, ini juga masih ya, karena dia masih cenderung under value. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita masih cocok untuk memantau saham Medco ini? Apakah masih layak untuk masuk atau justru sudah sangat terlambat dan kita lebih baik cari saham-saham yang lain? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tulis biar kita sama-sama diskusi. Saya Peter, sampai jumpa di video-video berikutnya.